Ustaz Qadar. Alhamdulillah Kiai. Ya, teman-teman yang lain segera di ini ya. Insya Allah pakai. Sambil ngopi, santai. Alhamdulillah ya. Kapan pulang dari Kalimantan Pak Kiai? Udah lama, udah kita 4 hari aja di sana. Pembukaan sama TFT aja. Alhamdulillah lancar ya Pak Kiai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, teman-teman yang lain segera di ini. Mana teman-teman saya? Ayuhan nas, aya iuh, aya panas. Alhamdulillah ya Allah. Ustaz Fadil Khairudi di Aceh ya, Ustaz, posisi. Masih di Jakarta Pak Kiai. Insya Di Allah minggu Jakarta ya. depan balik Oh, Aceh. Tapi udah mau dari Aceh Kiai, lahiran di Aceh oh, Kiai. udah mau ngelahirin ya sudah ya. Ya, ya, ya. Lihat Kiai. Berarti nanti untuk Mojokerto Oh, terbang dari Aceh langsung ke Surabaya. langsung ke Surabaya Insya Allah Kiai. Dari Ya. Medan Kiai. Oh, dari Medan aja. Iya. Oke, 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 oke. Kita rencana camp Mojokerto itu diajukan ya teman-teman. Jadi kita tanggal 27 Agustus sudah berangkat nanti. 27 Agustus sudah berangkat. Startingnya tanggal 29 atau 28. 29 lah. So. Tanggal 28 September udah penutupan soalnya. Kiai, maaf Kiai, mau nanya, Ya, ya. ya, itu kita berangkat ke Mojokerto dari mana Kiai? Masing-masing apa bagaimana? Ya, sedang kita olah ini. Sedang kita olah. Siap Kiai. Kemungkinan besar akan bareng-bareng ya. Kecuali Ayo yang jauh. bareng-bareng. Kayak tahun lalu bareng-bareng. Untuk Eh, meminimalisir biaya juga ya. Ayo siap-siap Kiai. Masih banyak Kiai. Semoga sehat selalu Kiai. Bareng-bareng rame-rame. Kecuali yang jauh-jauh ya, yang dari teman kita ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Medan. Nah, itu nanti langsung ke Surabaya. Kalau yang sekitar sini, insya Allah bareng-bareng. Siap Kiai. Nanti untuk teman-teman yang baru ya, mungkin akan ada tambahan waktu ya, mutolaah bareng-bareng malam begini, biar penyamaan penjiwaan materinya lebih tajam. Terus Siap nanti Kiai. mungkin di akhir Agustus sekitar tanggal berapa lah kita ketemu di puncak, terutama yang baru. Kalau yang lama mungkin nanti kita atur khusus, jadi ada yang baru khusus, kemudian baru ketemu teman-teman yang relatif lama, gitu, biar fokusnya dapat. Karena ini menyangkut profesionalitas, dipercaya orang itu sangat-sangat tidak mudah. Sekali kita tidak dipercaya akan susah membangun kembali. Karena itu kita siapkan semaksimal mungkin ya dari banyak Betul sisi. Kiai. Siap. Jadi nanti yang baru-baru kayak Adib, kayak Ustadz Fadil, kita bukan bukan meragukan ya, bukan masalah meragukan, tapi masalah penjiwaan ya. Isinya kita sudah bisa, tapi biar penjiwaannya semakin kompak, semakin seirama dan belum tentu orang alim itu penjiwaannya bagus. Apalagi kaitannya penjiwaan dengan metodologi itu sendiri. Ya, karena itu bagian dari sir satu pengetahuan itu sendiri, ya. Nah, nanti kita atur waktu lagi yang teman-teman baru agar ini. Teman-teman baru itu pengertiannya
Yang belum pernah ngajar level 3 semua ya berarti termasuk baru. Nah, yang belum pernah ngajar level 3, pokoknya yang belum pernah ngajar level 3 itu dihitung baru. Siap, Kiai. Oke. Bismillah. Ya. Ya, intinya belajar bareng-bareng. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in amma ba'd. Oke, kita mulai. Yang lalu kita sedang membangun satu sistematika di level 3 Mustaqili ini. Level 3 Mustaqili itu kalau bukunya Mustaqili 1. Bahwa di buku ini substansinya hanya belajar tentang jumlah ismiyah. Yang kemarin kita simpulkan jumlah ismiyah itu ternyata ada 3 rumusan pokok ya, yang itu kita pegang dalam komunikasi kaidah di Mustaqili. Ya, 3 rumusan pokok kemarin. Apa kemarin? Isim plus isim. Ya, kemudian isim plus fi'il. Kemudian isim plus huruf jar atau dzaraf. Ini teman-teman kuasai. Saya tahu teman-teman sudah dari pesantren sana sini, udah dari Mesir, udah dari macam-macam. Tapi belum tentu teman-teman meneliti sehingga punya kesimpulan ini. Nah, di situ manfaatnya. Nah, saya dulu udah hafal alfiyah, maknun, cuman, hafal semua yang gitu-gitu. Tapi karena belum meneliti ya nggak ngerti sistematika itu. Ya, padahal gramatikal Arab tertinggi sudah kita hafal, sudah kita kuasai. Nah, ternyata dengan meneliti puluhan kitab kita buka, kita bandingin gitu. Oh, kelemahan kelebihannya kita diberi diberi ya apa ya intisari oleh Allah dari situ. Nah, teman-teman kan untung di situ. Tidak perlu baca puluhan kitab tapi udah dapat gitu kan. Ya, oke. Jadi ada 3 ya rumusan pokok ismiyah, isim plus isim. Isim, Yang kedua, isim plus. fiil, Yang ketiga, isim isim plus. plus huruf jar atau dzaraf. Dan nanti 30 juz Quran. Teman-teman buktikan sendiri. Nah, harus dibuktikan lah, jangan baca-baca Quran doang. Buktikan, oh ini isim plus isim. Oh ini isim plus fi'il madi. Oh ini isim plus fi'il mudhari. Oh ini isim plus huruf jar. Buktikan, buktikan. Mutar-mutar 30 juz, ismiyah ketemunya itu-itu aja. Pengembangannya hanya sifat, zorob, ya gitu-gitu aja. Tapi pokoknya itu. Karena itu kita harus memiliki keyakinan ilmiah ini. Biar anak-anak kita seyakin gurunya. Biar anak-anak kita sesistematis gurunya itu sendiri. Kalau gurunya nggak rapi, anaknya yang nggak rapi. Nah, gitu. Oke. Isim plus isim. Kita ulangi. Isim plus isim artinya ya subjeknya kata benda, predikatnya kata benda. Jangan kita hanya ngajar muftada'nya kata benda, khobarnya kata benda. Anak-anak kita kurang bisa menjiwai itu. Karena muftada khobar itu istilah untuk Arab. Istilahnya orang Arab. Perlu pendekatan dengan komunikasi kita. Oh, subjek itu, oh muftada itu subjek loh dalam bahasa kita. Oh, khobar muftada itu predikat loh gitu. Biar anak-anak, oh gitu. Ya, karena itu istilah orang, bukan istilah ajami kita, bukan istilah kita. Maka perlu pendamping biar anak-anak tasawurnya klek begitu. Dah, itu dalam mengajar harus hati-hati. Nah, muftada khobar yang isim plus isim ini aturannya harus sama dalam mufrad, musanna, jamak, muzakkar, muannas. Oke, mufrad, musanna, jamak, muzakkar, muannas. In kana al-muftada mufrad, khabar mufrad. In kana musanna, musanna. In kana jama', jama'. In kana muzakkar, muzakkar aidan. In kana muannas, muannas aidan. Tegaskan pada anak-anak. Ini inti. Ini inti. Kita gagal di sini. Sistematika itu nggak dapat di anak-anak. Dan pasti anak-anak lemah. Karena itu tim Mustaqili harus yakin, mantap di sini. Bukan sekedar bisa praktek, tapi bisa menyimpulkan dengan kesimpulan yang yakin secara ilmiah. Oke, you understand ya? Fahim dong semuanya? Fahimnya insya Allah?
Ya, dah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, isim plus fi'il madi. Isim plus fi'il madi, ya biasa. Isimnya dan mubtada dan khobarnya, subjek predikatnya tetap harus sama. Ingkana mufrad, mufrad. Musana, musana. Jamak, jamak. Harus seimbang, seiring. Aturan itu berlaku dalam konteks ismiyah. Maka dalam bahasa Arab dibuat konsumsi tasrif madi jalasa, jalasa, jalasu. Untuk cowok, jalasat, jalasata, jalasna. Untuk cewek, nah ini untuk konsumsi pergerakan perubahan jumlah itu tadi. Dalam konteks mudhari' yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Itu untuk konsumsi pergerakan dari cowok, cewek, mufrad, musanna, jamak itu. Nah ini para asatid harus yakin breakdown tasrif ini. Oh kebutuhannya ternyata untuk masuk ke rumusan isim plus fi'il ini deh. Kalau al-muslimu jalasa. Kalau al-muslimani jalasa. Kalau al-muslimuna jalasu. Oke? Harus tegas ini. Yakin dan tegas. Orang kalau yakin, tegas itu berarti alim. Ngomongnya dari sisi manapun enak karena alim. Ya, oke. Kalau cewek al-muslimah ya jalasat. Al-muslimatani jalasata. Al-muslimat jalasna. Harus yakin. Cuman yang perlu saya ingatkan, tidak sedikit dari banyak asatid ketika al-muslimu jalasa, al-muslimani jalasa, al-muslimani jalasa, fa'ilnya adalah al-muslimani. Berarti ustadznya nggak paham itu. Kalau al-muslimani jalasa, berarti fa'ilnya al-muslimani yakun muftada, jalasa yakun khobar. Wa fa'ilu jalasa alifnya. Bukan al-muslimani ke depan tadi. Bukan. Muslimani marjiknya saja. Tempat kembali substansi alifnya itu. Tapi untuk konteks fa'il, al-muslimani jalasa. Mohon ke teklum, saya mengingatkan ustadz-ustadz aja. Biar nanti tidak ada kesalahan. Karena saya sering mendengar di banyak pondok, di banyak lembaga. Guru mustaqil ini dalam konteks ini nggak boleh salah lah. Memalukan kalau salah. Diperbesar dikit, Mohon diperbesar dikit. Ini. Al-muslim, al-muslimani, al-muslimuna, ar-rijal yakunu. Ya, mubtada dulu. Kemudian jalasa, jalasa, jalasu, jalasu ya. Yakunu khabar mubtada, khabar jumlah fi'liyah. Al-muslimu jalasa, jalasa khabar. Oke, wa fa'iluhu dhamir mustatir. Ya, oke. Jalasa fa'ilnya alif. Alif tasniyah. Oke, jalasu fa'ilnya wawu. Anak-anak harus dikasih tahu. Jangan jalasu fa'ilnya muslimuna, ngabur. Muslimuna marji namanya dalam bahasa Arab. Dalam konteks al-muslimuna jalasu, fa'ilu jalasu wawu dhamir jamak. Oke, mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Iya, fa'il li jalasa. Jalasa fa'iluhu alif. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilu jalasa. Oke? Jangan sampai salah kita. Ya, sudah agak buku 3 agak sedikit anak-anak dituntut bertanggung jawab secara ilmiah dari sisi i'rab karena itu gurunya harus tajam terutama yang merasa lemah-lemah ini. Ustaz Tiar barang agak lemah itu. Ya. Ustaz Tiar, ada ini Ustaz Tiar? Ya. Oke. Kemudian dalam konteks cewek, al-muslimah jalasat. Ada tidak sedikit Ustadz kita sering dengar ya al-muslimah jalasat. Khobarnya jalasat. Fa'ilnya jalasa katanya tak. Tak ini sasakina. Itu salah benar itu. Ya, fa'ilnya jalasat ya domir mustatir. Iya. Oke, adapun tak itu alamatu taknis saja. Enggak lebih dari itu. Oke ya. Jalasata fa'ilnya ya alif ini. Oke, jalasna fa'ilnya na ini. Jangan sampai ada guru mustaqili bilang jalasna fa'ilnya al-muslimat. Loh, ngawur itu. Kok muslimat gimana? Fa'ilnya nunnya ini. Tapi marjeknya nun secara substantif yang dimaksud al-muslimat. Oke ya? Harus benar. Jangan sampai salah. An-nisa jalasna. Fa'ilnya jalasa ya. Nanya ini. Nun jama'inas. Nun jama'inas mabni alal fathi fi mahalli raf'in ala annahu fa'ilu li jalasa. Oke? Nah, saya ngingetin aja nih. Biar nanti
Karena yang kita hadapin Al-Amin itu pondok relatif salafiyah, dia anak-anak ngapal jurumiyah, imriti, alfiyah, takutnya gurunya salah, kita dia tertawain, ini guru mustaqil kok begini nih. Nah, makanya saya pertajam biar tidak menjadi delima. Ya, Al-Mustaqili karena banyak dari luar negeri ngomongnya punya keunggulan. Tapi kaidahnya belum tentu kita menang dengan anak-anak yang mereka di lapangan sudah ngapalin alfiyah mamanya. Nah, kita kalau kepleset ditertawain gitu sama anak-anak kita. Karena itu jangan sampai salah. Artinya menuntut kita menguasai dengan baik tentunya ya. Oke, saya hanya ngingetin doang, bukan ngajarin ya. Mungkin dulu sudah belajar, takutnya lupa. Dalam konteks mudhari ya al-muslim, al-muslimanya, al-muslimuna, ar-rijal, sampaikan muftadanya ini tanda rofaknya u, alif, wawu, domah dalam konteks jamak taksir. Tinggal nunjuk-nunjukin doang aja sambil sering diulang-ulang teman-teman ya. Khabar jumlah fi'liyahnya ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna, ya jelisuna. Oke? Ya jelisu, ya fa'ilnya mustatir huwa. Oke? Ya jelisani, mana fa'ilnya? Ainal fa'il ya jelisani? Para asatid? Ya, bareng-bareng. Ya jelisani. Ainal fa'il liya jelisani. Fa'ilnya Kiai. alifnya domir mustatir Ya, tersimpan Kiai. alif. 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 Alif ini bukan mustatir. Alif Tasniyah maksudnya namanya musanna. baris. Oke? Oh, iya, alif itu baris Baris. maksudnya Jadi misal kalau Kiai. ada domir yang kelihatan fisiklinya begini, namanya baris. Baris itu bermakna zohirun. Fisiknya kelihatan oleh mata, terpantau. Lawannya mustatir. Kalau mustatir nggak kelihatan mata, nggak ada fisiknya. Dikira-kirakan. Maka dia sifatnya goib. Oh, dikira-kirakan huwa, dikira-kirakan hiya. Dalam konteks ini ada di jalasa dan jalasat, ada di yajlisu dan tajlisu. Itu mustatir. Yang yajlisani alifnya ini, fa'ilnya. Oke, fa'ilu yajlisani alif. Namanya alif tasnya, alif musanna. Alif domir musanna, maksudnya begitu. Ya, alif domir. Ya, yajlisani alif domir. Yang mengandung arti dia dua laki-laki itu alifnya ini. Bukan yaknya. Oke? Kalau ada guru ngomong yang mengandung dia yaknya, oh ngawur, super ngawur gurunya, nggak paham nahu. Oke? Ya, ya jelisani, dia dua orang laki-laki sedang duduk. Yang mengandung arti dia dua laki-laki alif. Yang mengandung arti dia dua laki-laki alif. Yang mengandung arti duduk ya jelisu. Oke, nun alamatur raf'i. Oke, li af'alil khamsah. Oke, bisa dimengerti ya, saya ngingetin doang biar nggak salah. Ya mustaqili ngajar begini aja salah, ribet ini urusannya. Oke, al-muslimuna yajlisuna. Ainal fa'il yajlisuna? Wow. 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 Dohir, baris atau mustatir ini? Baris Kiai. Ya, barizun ay dohirun. Nampak jelas. Ya, fisiklinya wawunya itu. Ya, fisiklinya wawu ini. Namanya domir wawu jamak. Yang mengandung arti mereka. Laki-laki itu wawu ini. Bukan yaknya. Bukan yaknya. Ya ini hanya huruf mudhoro'ah aja. Yang mengandung arti mereka laki-laki wawunya. Kasih tahu anak-anak kita. Sekali belajar faham, 30 juz Quran begitu ketemu una dalam konteks mudhari, dia faham dengan baik karena gurunya saat menyampaikan tajam. Gitu lihat. Gurunya aja masih ragu dengan ilmunya, bagaimana anaknya bisa alim. Nah, hati-hati itu dengan kita sendiri. Oke. Ya jelisuna. Fa'ilu ya jelisuna. Wow. Ya, wawul jam'i yang mengandung arti mereka. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il yajlisu. Dhamir muttasil baris. Oke, nun. Ya, nunnya tanda rofa sama yajlisani tadi. Demikian juga yajlisuna sama. Untuk konteks perempuan, tajlisani alifnya sama dengan cowoknya tadi. Ya. Yajlisna. Nanya ini fa'ilnya. Mabni ala fathi fi mahalli raf'in ala annahu fa'il. Yajlisna sama dalam konteks jamak taksir. Oke? Sepakat semuanya? Paham itu insyaallah? Insyaallah pakai pahim lah. Ini yang lama-lama lupa kan jadi ingat begini. Ya, oke. Saya hanya ngulangi serampangan aja, tidak serius ini. Oke, berikutnya untuk konteks muta'addi. Ya sama, untuk konteks muta'addi nggak ada bedanya dengan yang lazim. Ketika dia khobar ya sama aja ilmunya.
korou, ya, korou sama. Ya, cewek sama, nggak ada bedanya. Hanya tentunya karena mutaadi punya objek gitu aja. Kasih tahu objek itu maf'ul itu dalam bahasa kita objek penderita dan harus dinasobkan. Maksudnya dibaca A gitu loh, dinasobkan itu. Dirofakkan itu dibaca apa? Nih, sepakat kita istilah. Nah, fil lughal arabiyyah laha mustalaha khassa. Masalan marfu, mansub, majrur, majzum. Nah, oke, tapi kita harus membuat padanannya. Jangan lugu gurunya. Oke, kalau orang Arab bilang marfu'un, isim fa'il dari rofa'a, artinya dirofakkan. Padanan dalam bahasa kita, marfu itu dibaca U. Apa Satid di Mustaqili? Marfu Dibaca dibaca apa? baca Dibaca. U. Simbol U bisa domah, bisa alif. Oke? Oke, itu simbolnya, alamatnya, tandanya. Oke, paham itu ya? Nah, dan lain-lain. Oke, mansubun berarti dibaca A. A. Kalau teman-teman bilang ke anak-anak mansubun dinasobkan, nggak sampai ke hatinya. Apa maksud Pak Ustadz ini? Dinasobkan, dinasobkan, dinasobkan. Karena itu bukan bahasa kita. Maka dibikin padanan. Oh, marfu itu dibaca U. Oh, mansub itu dibaca A. Simbol A, simbol dasarnya fathah. Kemudian bisa berkembang ke alif, bisa berkembang ke ya, bisa berkembang ke harfun nun, bisa berkembang ke kasroh, oke, dan seterusnya. Paham itu ya, insyaallah ya, sepakat ya. Ya, ini hal-hal penting, sepele tapi penting. Majrurun dibaca jer, apa itu? I. Iya, dibaca i dalam bahasa kita. Jadi dalam bahasa Arab ada sekelompok kedudukan yang harus dibaca u, ada sekelompok kedudukan yang harus dibaca a, ada sekelompok kedudukan kalimat yang harus dibaca i, ada sekelompok kedudukan yang harus dimatikan huruf akhirnya karena faktor-faktor yang ya mempengaruhinya. Oke, ini yang ada hanya di Arab, bahasa selain Arab nggak ada. Kapan kedudukan dibaca U, A, I mati, yang ada hanya di bahasa Al-Quran saja. Oke? Ya, clear. Paham nah, insya Allah semuanya paham? Ya, bareng-bareng. Marfu apa? Dalam istilah mustakili. Marfu U. dibaca U. Dibaca U. Dibaca U. Ya. Mansub dibaca A. A. Nah, majrur Dibaca dibaca I. I. Majzum Disukunkan, dimatikan huruf akhirnya. dimatikan. Ya, suara mati sebetulnya ya. Dimatikan. Nah, fathah dan seterusnya itu tandanya saja. Clear? Sudah bisa mengerti ini? Ya, oke, ya. Aman, terkendali semuanya? Sepakat? Istilah-istilah substantif ini sudah diterima semua, insya Allah. Jadi jangan kaku-kaku. Kita ini ngajar orang, bukan orang Arab. Kalau orang Arab nggak masalah. Nahnu naqul marfu wa alamatu raf'ihi kidza li'annaha kidza. Orang Arab insya Allah nggak terlalu susah. Walaupun dia juga susah juga aslinya. Kalau nyangkut nahu soro. Nah, orang ajami lebih susah. Karena itu perlu pendekatan-pendekatan pendamping. Kalimat-kalimat pendamping. Oh, marfu itu dibaca. Oh, mansub lah. Paling itu hatinya langsung adem. Dah, clear? Aman terkendali ya? Aman terkendali? Ustadz Nur, Hidayat, aman? Aman insya Allah Kiai. Ya. Ya, kalau dulu di pondoknya pinter nahwu aman insya Allah ya. Yang nahunya lemah-lemah nih repot nih. Ya, oke. Ya, terus lanjut canda aja kita canda ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutin? Pertanyaannya substantif aja. Nyangkut ini ya. Aman? Tidak ada? Ada soal? Oke. Oke, kalau tidak ada kita lanjutin. Kalau tidak ada kita lanjutin. Belum. Ayo masuk ke materi berikutnya. Kemarin ada usulan bagus
Loh kok khobar jumlah ismiyah nggak ada di sini? Ya, sengaja kita tidak tampilkan biar tidak membuat puyeng anak-anak ya. Kemarin yang bertanya siapa? Itu strategi penulis, bukan berarti penulis tidak tahu, sangat tahu, tapi untuk menjaga sistematika dan kemudahan sistematika itu kita punya strategi lain. Ya, karena itu nanti ditampilkan di isi, di praktek, di sistematikanya tidak terlalu ini. Karena agak sulit bayangin isim plus jumlah ismiyah. Wah, apa isim? Nah, itu daripada bikin puyeng, dah kita ambil strategi lain. Nanti bisa juga, itu hanya sebuah strategi. Oke, sekarang masuk ke wahidan fa wahidan, ya, mimma bahasna anifan, kulla minal ism wal ism wal fi'al madi, ism wal fi'al mudhari', ism wa harful jar au dzarf. Ya. Kita lihat. Ini arahan metode. Ya, arahan metode. Kalau tadi kita membangun konstruksi sistematika. Guru bahasa Arab dengan mustakili harus tahu sistematika itu. Hati pikirannya rapi, serapi apa yang kita inginkan. Kita tidak menginginkan teman-teman ngajar dengan pendekatan yang lain, yang liar. Penelitian buku lain. Bukan. Ketika teman-teman masuk ke mustakili, isi hati pikirannya harus sistematikanya sistematika mustakili. Harus jadi orang yang netral secara ilmiah. Masa ngajar mustakili nanti sistematikanya yang dipakai Al-Arabiyah bin Namazid, Al-Arabiyah Muyassarah, Dinasiin, Benedika, Silsilatul Lughah, Durusul Lughah, babak belur muridnya. Gurunya itu udah salah langkah. Ya, oke. Karena teman-teman masuk ke mustakili, maka saat ngajar mustakili, isi hati dan pikirannya, konsepnya, sistematikanya, gerak-geriknya harus mustakili juga. Nggak boleh nanggung-nanggung. Ya, itafaqna insya Allah ya. Sepakat semuanya? Sepakat? Sepakat, harus hafal. Nah, kalau tidak berarti apa namanya? Ya, kalau tidak musyrik katanya. Ya. Ya, musyrik itu selingkuh. Ya. Ya, wong ininya mustakili kok pakainya gayanya orang lain. Itu namanya selingkuh. Ya, oke. Artinya gurunya nggak benar. Bahasa lainnya nggak profesional sama sekali. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Teman-teman harus sepenuh hati, isi hati pikirannya, baik sistematikanya, arahnya, gerak-geriknya, metodologinya harus ya minal mustakiliyah tentunya. Baik. Ya, paham insyaallah ya? Oke. Sekarang dari sisi prakteknya sistematika tadi. Oke. Mohon di mute dulu ya semuanya, selain saya. Nanti waktu bareng-bareng boleh. Kita perhatikan teman-teman, para asatid yang akan mengajar level 1 mustaqili atau level 3. Kayak awal tadi, ini kalau nggak diarahin teman-teman bisa salah, dikira ini hiasan-hiasan apa. Padahal ini rahasianya ada di sini nih. Kebanyakan buku tidak pakai sistematika seperti ini. Kalau tidak percaya teman-teman buka puluhan buku bahasa Arab. Ya. Nah, karena itu kita temukan kelemahan-kelemahan itu dan kita masuk sepis kekurangan para peneliti yang lain itu dengan segala kelemahan-kelebihannya. Kita berani masuk di situ. Maka kita berani mengambil sistematika ini. Oh, ternyata rahasia bahasa Arab itu ya nih, yang kanan simbol mudzakkar. Kayak konsep dari dasar 1, dasar 2. Yang kiri simbol muannas. Oke? Yamin. Yamin. Tusiru ila mudzakkar. Wasimal. Kode. Muannas. Nah, teman-teman lihat nih pola ini. Bawahnya teman-teman lihat dengan baik. Oh, ternyata isi Quran, isi hadis, isi kitab turos, isi praktek Arab secara umum, mudzakkar muannas itu tampilannya selalu mufrad. Nanti kalau musanna cowok, jamak cowok. Satu cewek. Musanna cewek, 2 cewek. Jamak cewek, banyak cewek. Ternyata ini menjadi konsensus praktikum Quran, hadis, turos, dan Arab secara umum. Nah, guru-guru mustakili harus dengan tajam menyampaikan ini pada anak-anak. Bahwa
ismiyah rumusan 1 kah, 2 kah, itu harus terpenuhi syarat-syarat kesesuaian bainal mubtada wal khabar fil mudzakkar wal muannas imma fil rumus al awal awi rumus as-sani. Jelaskan pada anak-anak ini. Kalau al-muslimu pasti khabarnya mufrad juga. Al-muslimani khabarnya musanna juga. Al-muslimuna khabarnya jamak mudzakkar juga. Jadi harus rapi gitu deh. Rapi sekali. Rapi sekali. Kemudian Allah selalu memberi sampling, khabar nggak boleh diberi al. Kecuali sifat musabahah, amsilatul mubalaghah. Tapi karena itu sulit, maka nggak kita bahas. Intinya disimpulkan oleh ulama, khabar nggak boleh pakai al. Biar muftada dan khabar bisa dibedakan. Kalau khabar diberi al, nanti jadi sifat. Jadi nggak bisa dibedakan khabarnya dengan muftadanya. Maka muncullah kaidah muftada harus tertentu, karena tertentu harus diberi al. Mu'arab bi al. Lah, khabar harus lawan dari muftada yang tertentu. Biar keduanya bisa dibedakan. Litafriq bainal muftada wal khabar, maka khabar tidak boleh diberi al. Sampaikan pada anak-anak dengan tegas. Paham tuh? You understand? Ya, nggak boleh al-muslimu al-alimu, al-muslimani al-alimani. Itu berarti gurunya sesat. Al-muslimuna al-alimuna. Kalau itu bukan tarkib isnadi muftada khabar, tapi itu tarkib wasfi. Ya, oke, tarkib wasfi. Oke? Bisa dimengerti ya? Paham tuh? Ya, muftada yakunul mu'arrab wal khabar yakunu nakirah. Biduni al. Sampaikan ke anak-anak dengan yakin. Dan mudah kalau gurunya alim, karena udah alim, yakin, tegas, tek, tek, tek. Nah, muridnya ikut alim di situ. Gurunya ragu, ya muridnya ragu. Ya, clear ya? Karena itu dalam dunia ilmu perlu keyakinan. Yakin itu bagian dari bentuk kealiman seseorang. Ya. Nah, oke ya, clear ya? Dah. Satu cewek, dua cewek. Tani, atun. Nah, dah. Sambil sejalan ini para asatid masuk ke i'rab. Al-awal muftada, asani khobar, tanda rofaknya mu, domah, mun, domah, ani, alif, una, wawu, sambil jalan. Nggak usah serius-serius. I'rab itu hal yang menakutkan. I'rab itu fakta. Kalimat dirinci, kebiasaan merinci sehingga bertanggung jawab dalam konteks qiraah, kitabah, insya harus bertanggung jawab biar pemahamannya tajam. Kalau santri nggak tajam i'rabnya, ya berarti nggak pinter nahwu sorobnya kan begitu. Nah, makanya harus terus belajar. Maka kalau memahami Quran lemah, ya karena apa? Ya i'rabnya aja nggak benar. Guru mustaqili harus meyakinkan itu pada anak-anaknya. Oke? Dan seterusnya. Jadi sambil jalan tanda i'rabnya harus disampaikan. Tun, doma, alif. Nggak perlu pakai domatain, nak, tapi istilahnya domahnya saja. Sampaikan ke anak-anak. Nggak usah dibahas detail-detail. Tani alifnya, domah, gitu aja. Sehingga menjadi menyatu dengan darah anak-anak. Oh, nah setelah itu nanti dipraktekin ke Al-Quran. Alhamdulillah, rumus berapa? Oh, rumus 3. Ainal mubtada, alhamdu. Oh, rafa'nya pakai apa? Oh, domah. Karena mufrad. Dan seterusnya. Karena teori-teori ini nanti akan kita praktekkan untuk Quran, hadis. Oke? Terutama di praktikum ini di sini dulu tentunya. Ya, oke ya. Paham itu insyaallah ya. Setelah guru menerangkan ini secara utuh, insya Allah anak-anak faham. Apa setelah itu? Tugas guru adalah mengembangkan para asatid. Mengembangkan dengan pendekatan yamin muzakkar, simal mu'anas, dikembangkan, di breakdown dalam konteks mufrad, musanna, jama. Dari basic hafalan anak-anak. Oke anak-anak, alhamdulillah barusan sudah Ustadz terangkan tentang penjelasan isim plus isim. Ya, dalam konteks muzakkar muannas, dalam konteks mufrad musanna jama', sa i'rabnya dan tanda i'rabnya. Dan anak-anak udah alim-alim.
Belum cukup. Nah, itu baru kefahaman. Kefahaman itu sifatnya informasi awal. Dalam bahasa dituntut alim praktek. Karena itu, guru setelah menjelaskan ini harus mengembangkan di rumusan yang sama, tapi dengan vocabulary yang berbeda-beda. Sekali lagi, setelah guru menjelaskan secara qawaid, dari sisi i'rabnya, tanda i'rabnya, oke, apa namanya, syarat-syarat mubtada khabarnya. Setelah itu baru guru mengembangkan dengan aneka vocab yang anak-anak sudah hafal. Oke anak-anak, alhamdulillah sudah Ustadz jelaskan barusan. Sekarang ayo kita kembangkan. Nah, guru harus bebas, berpikir bebas, tapi seukuran vocabulary yang anak-anak sudah kuasai. Guru ngerti dah hafalan anaknya udah dapat berapa. Ya, untuk kontak camp kan 40 menit pertama di pagi hari hafalan mufradat. Jadi guru ngerti. Oh ini hafal 50, hafal 100. Anak-anak guru ngerti. Oke, coba ayo kita kembangin anak-anak. Kalau ini kalimatnya al-muslim alim, al-muslimah alimah. Hayya bina nughayyir hadhil jumlah ila jumlah al-ukhra bi anwa'il mufradat al-mukhtalifah. Ya. Coba ayo Ustaz yang bahasa Indonesia, anak-anak yang bahasa Arab. Seorang insinyur itu adalah mahir. Ya Allah, tarjimu ila lughal arabiyah. Al-muhandisu Akhirul. mahirun. Ghayyir ila musanna uladi wa banati. Ghayyir ila jama. Jamil luar biasa, keren. Ghayyir ila muannas, jangan ubah terus. Sudah level mustaqil 1 kok ubah. Bahasa Indonesianya sesekali aja istilahnya. Setelah itu kembangkan mustalahah yaumiyah yang Arabiah. Oke, ghayyir. Oke, jadi harus pintar-pintar ngambil space seperti itu secara metodis. Oke, bahasa Indonesianya harus sudah sangat jarang-jarang gitu loh maksudnya. Seluruh instruksi apapun harus level 3 harus sudah banyak dominasi bahasa Arabnya. Ya Allah, ya ulang. Ulangnya jangan sering-sering toh. Sebulan mungkin hanya 5 kali sudah cukup. Tapi yang ditakwidkan, yang dibiasakan ulang, nah ya Allah, karirnya itu diundang camp jauh-jauh ulang aja. Yuk berdiri nak, ya Allah kumnya yang dibiasakan, itu metode namanya. Diundang orang sebulan berdiri melulu, kapan meraktekin kumnya? Oke anak-anak semuanya bersama Ustadz, kullukum ma'aya, semuanya bersama saya. Anak-anak ngerti, oh semuanya bersama saya, kullukum ma'aya. Yuk lihat sini semuanya. Ya Allah, undur huna. Gitu deh. Itu namanya metode. Guru-guru mustaqili harus pinter profesional di sisi trik-trik ini. Oke, enak, murid nggak berat karena gurunya pinter. Indonesia secepat kilat, Arabnya masuk. Berapa kali pengulangan? Indonesianya yang ditiarapkan, Arabnya yang dibiahkan, ditakwidkan. Clear ya? Semuanya harus biasa begitu. Ini namanya metode. Kamu Muhammad, lo camp sebulan kok kamu terus gurunya. Kapan gunain praktek antanya yang sudah dihafal itu? Muhammad, kamu Muhammad, ya Allah, anta Muhammad. Kamunya sebulan mungkin cukuplah 2-3 kali. Berikutnya anta, anti. Ayo, ya Allah. Baru hasil campnya excellent. Karena gurunya menerapkan metode dengan baik. Lihat, paham dong? Kita fakna insya Allah. Para asatid. Benar. Ya, ini arahan metode. Kalau teman-teman jalankan ini, hasilnya akan luar biasa. Kalau teman-teman banyak melanggar ini, ya hasilnya sebanyaknya pelanggaran itu sendiri. Lihat, paham dong? Ya. Cuma gitu doang apa susahnya? Ya, oke ya. Ya, oke. Ini harus diperhatikan semuanya. Oke, anak-anak diam. Sebulan diam melulu terus. Anak-anak diam, uskut. Diamnya terus diikuti uskut. Diamnya berapa kali sebulan, uskutnya yang ditakwidkan. Ini bagian trik metode mustaqili yang selalu kita arahkan. Lin, baik? Kita fakna insya Allah. Kita fakna? Tepatnya insya Allah. Siap jalankan ya insya Allah. Oke, dah.
Mutafakna. Oke, sip, sip. Nah, setelah itu ini kita kembangkan tuh. Pengembangannya waktu itu kita sepakat paling tidak lah standarnya 7 kali. Syukur 10 kali. Karena kalau anak-anak sudah mampu mengembangkan kalimat dengan gambaran general yang ini ke lebih dari 5 sampai 7 tadi, 10 syukur. Wah, anak-anak udah alim di sini. Di sisi rumusan ini anak-anak udah keren. Tek, 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 udah ngerti. Ternyata kalimat bahasa Arab begini. Nah, ketika ini sudah kebuka nih, hati pikiran anak-anak, konsep isim plus isim dari sisi i'rabnya, prakteknya, anak-anak semakin, bahasa Arab ternyata mudah, cuma gitu doang, nyamain cowok-cowok, cewek-cewek, satu-satu, dua-dua, banyak. Nah, tapi sudah dalam melewati praktikum yang kurang lebih 7 kali atau 10 kali yang kita sepakati tahun-tahun lalu itu. Clear, paham itu ya? Jangan sekali pindah, belum pinter, sekali belum pinter, baru paham. Dalam bahasa, itu yang digapai adalah sifat malakahnya, kepemilikan dari keilmuannya yang dipraktekkan itu. Karena itu perlu banyak praktek. Nah, maka Mustaqili prioritasnya banyak prakteknya itu, rahasianya aslinya di situ. Rahasia Mustaqili banyaknya praktek itu. Bukan hafal tapi nggak praktek. Clear. Paham ya insya Allah? Berapa pengembangannya para asatidz? 7 Ya, sampai 7 10. kali, 7 sampai 10. Kalau bisa begitu, tapi jangan lelet. Kalau lelet nanti waktunya banyak terbuang pengembangan tadi. Gerakan kita harus tetap terukur. Ya, oke. Setelah muhandis mahir, cari kalimat yang lain. Lain lagi, lain. Geraknya cepat. Setelah itu anak-anak paham. Dah. Bisa dimengerti semua insya Allah. Nanti metodenya selalu seperti itu. Kalau ketemu rumusan yang seperti ini, ya setelah guru menerangkan, tembangkan kurang lebih 7 sampai 10 tadi. Jangan kurang dari 7. Kalau mau anak-anak kita alim. Cepat matang, bukan sekedar alim aja, alim dan matang. Ya. Oke, matang di praktek maksudnya. Ya. Ada pertanyaan untuk pengembangan kurang lebih 7 kali ini? Sudah ada gambaran real semuanya ya? Nah, kayak begini kalau guru udah paham kan nggak perlu bawa buku. Ngapain begini aja bawa buku? Konsepnya udah jelas toh, muzakkar muannas. Oke, di breakdown dalam konteks praktikum mufrad musanna jama'. Kita hanya butuh explore vocabulary yang aneka macam ragam. Ada. Oke, kalau sudah aman, berikutnya bawahnya ada apa? Coba lu naik lu. Nah, nih teman-teman. Kita lihat. Ini ada berapa insak pasif belum? Coba lu. Insak pasif 1, 5 nomor. Terus. Insak pasif 2, ada 15 nomor. Terus. Ada insak pasif 3, banyak ya. Nah, para asatidz, ini setelah kita ngembangkan ada kurang lebih 7 vocabulary dalam kalimat rumusan isim plus isim tadi, atau isim plus fiil, atau isim plus huruf jar. Setelah 7 kali dikembangkan, di breakdown dalam konteks mufrad musanna jama', anak-anak udah gambarannya udah jelas, prakteknya udah dia lewati dengan baik. Berarti aman anak-anak. Nah, kita kan perlu efisiensi waktu toh. Ini latihannya banyak. Kalau ngerjain sendiri-sendiri waktu udah habis. Nggak mungkin. Karena itu kita harus punya strategi. Ini pasif 1, 5. Pasif 2 tadi berapa nih? Coba naik belum? Nah, ada 15. Banyak. Ini kalau ngerjain sendiri udah habis. Maka kita harus punya strategi. Strateginya yang kita ambil, metode pertama bareng-bareng. Oke, variasi metodenya bareng-bareng, dikoreksi bareng-bareng. Oke, ya. Inovasi kedua, variasi kedua, satu anak kebagian satu, hitungan 3, 4, 5 menit selesai, langsung satu dan dikoreksi bareng-bareng. Itu variasi kedua. Oke, nah, kita kasih sampling. Ya, coba Lum. Oke, anak-anakku sekalian. Yuk, sekarang kita baca bareng-bareng. Karena anak-anak sudah pinter-pinter. Setelah Ustadz terangkan. Kemudian kita kembangin tadi anak-anak udah pinter-pinter. Ini insya Allah anak-anak nggak ada masalah sama sekali. Ya, biar waktunya lebih cepat.
Kita bareng-bareng dan kita koreksi bareng-bareng. Ya. Seorang yang beriman laki-laki itu adalah mukhlis. Nah, ainal muftada una awla di babanadi? Ainal muftada? Ainal muftada? Seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang beriman. Naam, naam. Sahih. Wa ainal khabar? Itu adalah mukhlis. Ya, mukhlis. Nah, mukhlisnya aja. Nah, kalau itu adalah itu pelengkap saja. Lengkapnya. Pelengkap, ya pelengkap. Oke. Naam, yallah. Hayya bina natarajam ila lughal arabiyah. Mari kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Hayya bina natarajam bil lughal arabiyah. Oleh nanti. Jangan ayo kita terjemahkan ke bahasa Arab terus. Lu sebulan gitu terus ngawur gurunya. Kapan pinternya anak-anak kita? Itu salah metode kita. Oke? Oke, ayo anak-anak kita terjemahkan bareng-bareng. Ayo anak-anak, hayya bina oleh nanti natarajam. Nah, ila lughal arabiyah. Itunya yang dibiasakan. Jangan, yuk kita terjemah, yuk terjemah. Sebulan, 2 bulan, camp 2 kali putaran, yuk terjemah terus. Yuk terjemahnya hanya sesekali aja. Sebulan paling 3 kali, 5 kali. Itu aja, para asatid. Kita diundang untuk melancarkan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Hati-hati ini semuanya, ini menyangkut metode. Ini menyangkut gerak-gerik metode yang kita sepakati. Saya tidak galak, bukan. Ini sikap tegas biar teman-teman ingat. Nah, oke. Ini ramuan metode yang kita inginkan seperti itu. Kalau gurunya sering pakai Indonesia, ya muridnya nggak pinter-pinter. Itu salahnya guru. Oke ya, bukan salahnya murid. Ya, oke, auladi wa banati, anak-anakku yang cantik, yang gandeng. Ayo kita terjemahkan nak bareng-bareng. Hayya bina natarajam jama'atan. Ya, yalah, ya. Al-mu'minu mukhlisun. Sampai bareng-bareng. Waktunya cepat toh karena bareng-bareng. Nah, karena kita harus efisiensi waktu. Dan seterusnya, terus berikutnya sampai nomor berapa tadi? Sampai nomor berapa ini? Nah, sampai nomor 15 ini. Oke, beberapa pengusaha itu adalah kaya. Oke, malugatul Arabiah pengusaha. Oh, rijalul a'mal. Oke, jamil. Kaya. Ghaniyun jamaknya aghnia. Nah, amlida ainal muftada wala dibanati. Pengusaha jamil. Ainal khabar. Kaya. Ya Allah. Tarjimu ila lughal Arabiah. Oke. Mohon maaf kalau saya kadang agak video salah langsung saya ingetin. Itu pengen meluruskan teman-teman metodenya biar bagus. Sehingga nanti ke depan jadi tutor mustaqili yang benar-benar profesional. Karena kita harap yang baru-baru cepat profesional. Kalau nanti profesional, nanti pemerataan jadwalnya akan kita seimbangkan benar. Kalau saya belum yakin teman-teman ngajarnya profesional, taruhannya kan taruhan kepercayaan. Oke. Lah kita harap ke depan mustaqili semakin padat. Tahun ini kita mulai hampir setahun udah mulai padat ini. Mudah-mudahan ke depan bifadlillah birahmatillah semakin super padat. Artinya teman-teman akan dituntut sangat profesional itu. Dan itu di lapangan penentunya teman-teman. Kalau saya kan melihat dari jauh. Oh ini kurang benar, ini kurang ini, kurang ini. Nah, saya ngingetin. Yang diuntungkan ya teman-teman. Teman-teman jadi orang yang lebih profesional, alim. Oke. Itu. Bisa dimengerti ya, insyaallah ya. Bisa Kiai. Jadi bukan pakai gayanya masing-masing. Kalau gaya masing-masing neliti sendiri. Teman-teman dituntut menjadi kepanjang tanganan praktikum metode penelitian mustaqili ini gitu loh. Clear ya? Ya. Seperti itu. Dan seterusnya. Karena ini bareng-bareng geraknya cepat toh tentunya. Sambil dikoreksi bareng. Clear. Ini paham? Variasi yang pertama. You understand insyaallah? Fahim dulu? Fahim dulu? Ya, oke. Itu variasi pendekatan metodenya. Atau kita bisa pakai begini nanti sesekali. Berangkat ke awal lagi loh. Berangkat ke awal lagi loh. Nanti di berikut-berikutnya, bukan di sini. Oke, ini nomor 1. Namanya dari depan, pojok depan kanan. Muhammad, Ibrahim, Joni. Sampai nomor 15 tambah 5 berarti 20 orang. Habis. Berangkat dari awal lagi. Itu paling nggak sampai 3 menit, 5 menit anak-anak selesai. Oke, khalastum jami'an. Khalas, ya Ustaz. Ya, jangan udah selesai. Ya Allah, sebulan udah selesai terus gurunya. Gurunya begitu, bagaimana anaknya? Sudah selesai nak? Khalastum?
Itu yang kita inginkan kholastumnya itu. Oke, strategi metode tanpa disadari anak-anak banyak mustalahah yaumiyah yang sudah dipraktekkan dalam sebulan penuh. Keren anak-anak. Karena gurunya pinter secara metodis. Gurunya aja udah paham. Sebulan udah paham terus. Kapan fahim tuh? Oke, fahim tumnya sebulan sekali, 2 kali, 3 kali. Paling paling banter 5 kali aja. Tapi set masuk. Paham nak? Fahim tum? Nah, itu yang kita inginkan. Metodenya. Clear ya? Sepakat ya? Ya, ada. Ini metode loh. Ini metode loh. Bukan gerak-gerik yang sembarangan. Ini metode. Ya, oke. Dah. Satu-satu semua sudah. Setelah itu 5 menit mamanya. Yuk, sekarang kita baca terjemahnya satu-satu sambil kita koreksi bareng-bareng nak. Nah, ayo dari yang kanan depan. Muhammad, yallah. Iqra wa tarjim ya, Muhammad. Baca dan terjemahkan Muhammad, iqra wa tarjim. Nah, terus Muhammad baca. Seorang yang beriman laki-laki itu adalah mukhlis. Yallah, tarjim ya Muhammad. Al-mu'minu mukhlisun. Gimana anak? Anak-anak semuanya? Sahih wala kata? Sahih, luar biasa. Tepuk tangan. Harus sering-sering begitu juga. Biar suasananya enjoy. Nah, oke. Dah, clear ya? Dah, Jamil, Muhammad Mumtaz. Berikutnya yang kedua, Ali, yallah, Iqra wa tarjim, rakam sani. Jangan nomor 2. Sebulan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kapan gurunya bilang rakam sani, rakam salis, rakam rabi, rakam khamis? Hati-hati, metodenya terapkan, mustaqilinya terapkan. Biar anak-anak sebulan, iya, simaiyahnya oke. Clear ya, fahim dum ya? Ya, oke. Rakam asir, nomor 10. Ya, Anda Jani. Ya, Fadal, Jani. Silakan, Jani, Fadal. Tuh, gurunya sering pakai mustalahah Arabia. Maka sebulan ya kemajuannya oke. Kalau sebulan gurunya sering pakai bahasa Indonesia, ya ribet urusannya. Diundang camp biar tajam yaumiyahnya, tapi dengan guru yang dari luar negerinya, metodenya pakai banyak bahasa Indonesianya. Nah itu kita yang salah, bukan anak-anak. Ya, kalau anak-anak nggak salah. Ya, hati-hati semuanya para tutor mustaqil ini. Oke, sampai nomor terakhir. Anaknya namanya nomor 25. Ya, nomor 25. Oke. Oke, mamanya Adib. Ya, rakam nomor 25. Rakam isnin wa isrin, adab ya. Indonesianya dulu baru Arabnya. Ada masalah. Ya, oke. Nah, luar biasa, pintar-pintar semua. Kita kasih aplaus semuanya. Nah, yang begitu-gitu harus sering. Biar ada suasana enjoy, tidak kaku, tidak kolot. Clear. Fahim tuh? Ini inovasi kedua. Bisa dimengerti para asatid? Bisa Bisa. dipahami dengan baik? Bisa Kiai, bisa. Iya, Bismillah. Kiai. Nah, ini inovasi. Kita harus pintar-pintar. Kalau gurunya lugu, waktunya habis karena termakan keluguan gurunya. Karena gurunya nggak arif. Ya, dah. Nah, dengan begitu geraknya sangat cepat. Ya, tapi dengan syarat anak-anak harus hafal mufradat. Karena itu mufradat di mustaqili. Minggu lalu saya bilang fardu ain. Nggak ada sunnah mu'akadah. Apalagi fardu kifayah. Fardu ain. Likulli talibin wa talibah. Oke. Nah. Oke, kemudian ada latihan berikutnya. Coba kita lihat. Dulu, naikin dulu. Lah, nih. Dan ini. Yang ini tadi, yang ini. Lah, nih. Ini pun masih, kalau dirasa masih banyak, mungkin teman-teman sebagai ustadz, wah ini kebanyakan nih. Berapa lagi nih untuk bareng-bareng. Nah, tapi harus disisakan paling tidak 40-50% anak-anak harus nulis sendiri untuk membangun kebiasaan tarjamah wal insya. Gak cukup rame-rame doang, tapi harus membiasakan pertanggungjawaban individu. Fardiyah. Seorang artis perempuan adalah cantik. Oh, harus berpikir. Anak-anak harus mematchingkan pikiran, hati, oke, gerak tangan. Al-mumassil al-mumassilatu jamilatun. Nah, ini diperlukan. Tapi nggak bisa semua karena menyangkut waktu. Paling tidak, ini kan 15 nomor nih.
ambillah yang 10 nomor, yang 5 nomor bareng-bareng lagi. Nah, yang 10 nomor untuk menyimpulkan, guru harus punya kesimpulan utuh. Si A 100% udah paham. Oh, ini kurang ini. Sinkronisasi cowok ceweknya, mufrad ke musanna jamaknya. Oh, ini kurang lah. Itu nanti harus dipertajam. Kelihatan saat individu ini. Kalau rame-rame mungkin adaptasinya agak mudah karena ada space waktu lama. Dan bertanya teman. Clear? Fahim tuh insya Allah? Paham? Bisa dimengerti maksud saya? Bisa Kiai. Ya, Allah, Kiai. dan nanti sambil dipertajam evaluasi tiap malam itu tentunya. Karena itu saat camp harus evaluasi. Ingat teman-teman, ketika lembaga yang undang kita mereka merasa puas dari profesionalitas kita secara tim, ya kita pasti mereka akan ngomong ke mana-mana, oke keren Mustaqili. Nah, di situ kalau kepercayaan oke, ya tentunya pintu rizki kita semakin terbuka lebar. Itu bagian dari konsekuensi profesionalitas. Karena kerjanya baik, ya, yaitu oke, man yasra yahsud itu. Nanamnya benar, manennya insya Allah oke, kan begitu toh. Itu udah hukum alam. Kalau kita dipercaya orang glak tahu ya, glak ya. Karpe dewi, ya orang nggak percaya. Itu udah hukumnya Allah begitu. Nah, saya di Mustaqili yang ngamati teman-teman terus, bukan saya nggak tahu. Sekecil apapun saya tahu dengan tentang teman-teman. Oh, ini gerak ininya begini. Ngerti saya. Oh, ini muhadasahnya begini. Oh, ini begini. Saya ngerti. Cukup dengan sekilas video aja. Dan saya menemukan teman-teman yang walaupun dari luar negeri, ketajaman menyampaikan, nerangin pakai bahasa Arab aja masih harus banyak berlatih. Nah, alhamdulillah teman-teman punya kesempatan itu. Padahal di Mustaqili kan sederhana tuh. Indonesia dulu neranginya, baru disimbolkan dengan Arab. Oh, kan sangat sederhana itu. Enggak 100% bahasa Arab toh. Itu saja di kita masih ada beberapa kita yang space ini agak kesulitan di secara metode. Nah, karena itu kita harus terus belajar biar menjadi lebih baik. Oke ya. Nah, ini seperti itu gambarannya. Terus evaluasi, terus diarahkan, terus belajar bareng sehingga kita semakin dipandang profesional di khalayak umum. Apalagi saya informasikan teman-teman, sekarang kita udah punya tim media karena selama ini saya tahu karena faktor banyak hal ya belum memungkinkan mulai bulan ini kita sudah punya tim media, kegiatan Mustaqili apapun dimanapun langsung set diolah dan kita main medsos baik TikTok maupun Instagram maupun rencananya nanti YouTube semuanya akan aktif karena sekarang persaingannya udah persaingan medsos. Nah, kalau nanti medsosnya maksimal, wah saya mudah-mudahan bayangan kita udah capek camp itu setahun full kita dan saat sudah semakin meledak kita butuh ratusan guru. Nah, teman-teman ini menjadi salah satu kunci-kunci Mustaqili untuk belajar profesional di metode tadi. Oke ya. Nah, itu harapan kita. Dah paham tuh ya, insyaallah ya. Aimna, Kiai siap. Ada pertanyaan dulu? Ya, kalau anak-anak ngerjain sendiri, berarti dikoreksi oleh guru. Namanya anak-anak ngerjain 10 nomor. Wahidan ya dikoreksi. Oke. Oh, ini benar, nilai 10. Oh, ini salah satu nomor, salah semua ya 9. Kalau mamanya begini nih, kalimatnya begini. Nomor 1, seorang artis adalah cantik. Mungkin anak-anak kurang fokus sehingga penyeimbangan kaidah muzakkar muannasnya atau mufrad musanna jamaknya kurang hati-hati. Al-mumassilatu jamilun. Loh. Padahal gurunya udah nerangin detail. Gurunya udah mengembangkan ke 7 kalimat yang berbeda-beda. Sudah latihan di depan tadi juga udah. Itu juga kesalahan, itu wajar karena anak-anak dalam perkembangan. Tapi paling yang gitu-gitu nanti yang tidak hati-hati. Dimaklumi, yang penting diingatin. Loh, nak, ini kan muftadanya cewek. Kok kabarnya cowok? Oh iya ya Pak Ustadz, tadi kan harus sama ya dalam bahasa Arab.
antara subjek dan predikat. Mubtada khobar. Kalau mubtada cowok harus cowok khobarnya. Cewek, cewek. Satu, satu. Dua, dua. Banyak, banyak. Enak aja kok sebetulnya. Tapi biasanya perlu proses anak-anak. Clear. Dah dikoreksi. Setelah dikoreksi, anak-anak, oh keren. Terdata oleh guru kemampuannya. Dah seperti itu gambaran dari sisi metodologi. Dah, paham itu ya insya Allah ya. Dari sisi mengajarnya, tek-tek yang tampilan tek yang seperti ini. Yang tidak tahu dikira mustakili kok begini. Oh ya nggak tahu. Padahal ini strategi kita bagaimana biar ajami non Arab itu banyak sekali prakteknya. Nggak hanya menghafal ta'rif al-mubtada wa ismu al-ma'ruf al-marfu al-ali yang dilawamil lafziyah wa misaluhu zaidun alimun. Nah, itu mah nggak pinter-pinter. Lama pinternya. Karena latihannya hanya satu doang, zaidun alimun. Di Mustaqil banyak banget latihan dengan aneka vocabulary, tujuannya biar matang praktek bahasanya. Hanya itu aja tuh teman-teman. Karena itu guru-guru harus menangkap substansi ini. Oke? Jadi dalam hal apapun semakin banyak praktek semakin cepat alim gitu aja udah. Prakteknya 1, 2 pindah, 1, 2 pindah ya nggak alim-alim. Praktek sebanyak ini nggak alim berarti gurunya yang nggak benar. Oke? Ya, gurunya yang nggak benar. Ya, lihat. Paham insyaallah ya? Oke, berikutnya ada apa lagi, Lu? Nah, ada. Itu tadi praktikum kaidah, praktikum gramatikal, praktikum nahwu dan sorof secara struktural dan kaidah yang dikembangkan dalam rumusan-rumusan tertentu. Setelah itu, tadi yang aktif kan anak-anak secara nutkiyahnya aktif, secara kitabiahnya aktif, ya, mematchingkan kitabiah, ingatan, simaiyahnya aktif. Tapi anak-anak belum aktif secara qiraah, ya, fahmul makruhnya, baca dan memahami teks yang tanpa harokat. Lah, di Mustaqili latihannya ganti dibalik. Kalau Indo Arab sudah lancar, ganti dibiasakan iya membaca Arab ke Indo, tapi satu rumusan yang sama. Apa alasannya? Teman-teman harus tanya itu mestinya. Biar non Arab ajami itu enggak kesulitan. Buku-buku yang ada selama ini, hari pertama masuk sanawiyah atau aliyah atau SD, begitu masuk langsung ketemu kiroah bil maudhu masalan hijratul rasul min Makkah ila Yasrib. Mabuk anak-anak. Belum apa-apa sudah belajar reading. Ismiyah nggak ngerti, fi'liyah kagak ngerti, vocab kagak hafal. Langsung di hadapan kiroah. Itu hampir mayoritas peneliti selalu seperti itu iramanya yang saya tangkap. Maka membuat risiko generasi Islam terutama di Indonesia, walaupun sudah belajar dari MI, Sanawiyah, Aliyah, S1, bahasa Arabnya tingkat keberhasilannya masih jauh dari harapan. Itu dalam penelitian kita. Saya pernah menghitung jam bahasa Arab dari MI kelas 1 sampai S1 itu 640 jam. Tapi S1 Islam kita suruh nerjemah Quran nggak mampu. Diajak ngomong Arab apalagi. Ya kan? Suruh insya apalagi. Qiraatul kutub apalagi. Jadi tingkat keberhasilannya masih tanda tanya besar. 640 jam. Begitu banyaknya jamnya. Nah, silakan teman-teman nanti ngitung tadi. Kelas 1 MI kali 6 tahun, Sanawiyah kali 3 tahun, Aliyah kali 3 tahun, S1 kali berapa semester. Yang pintar-pintar itu karena efek dari pesantren itu. Pesantren A, B, C, D. Nah, masuk S1, ngulangin doang. Nggak belajar. Saya pernah menghitung itu. Salah satu efeknya karena kebanyakan buku secara sistematika ya gitu-gitu aja. Nah, kita di sini mencoba untuk ikhtira, mandiri, masuk dengan keyakinan ilmiah kita. Ini jadi masalah ternyata. Nah, maka kalau yang
ahli benar, kita dipandang aneh Mustaqili ini. Kok begini sih bahasa Arab? Nah, nggak apa-apa. Karena yang mandang belum ahli beneran. Kalau udah ahli beneran, akan ngerti substansinya Mustaqili. Oh, ini ternyata. Nah, gitu lah. Clear ya? Faham ya? Nah, dibalik dari Arab ke Indo. Tapi tidak keluar dari rumusan. Tujuannya satu. Biar non-Arab tidak ngerasa, iya sulit. Tujuannya hanya itu aja. Bukan kita berarti nggak bisa buat yang sulit-sulit. Urusan yang buat sulit malah lebih mudah. Peneliti itu tantangannya bagaimana membuat yang sulit jadi tidak sulit. Membuat yang semeraut jadi rapi. Dalam masakan. Membuat yang nggak enak jadi enak. Itu tantangan. Itu harus diramu dengan sistematika, diramu dengan metode. Oke. Diramu dengan teknis-teknis. Nah, seperti itu para asatid. Kalau sekedar nulis buku doang ya bisa kalau kayak buku-buku yang ada itu. Makanya nggak jauh-jauh beda toh. Nah, kita keluar dari itu semuanya, mencoba untuk agak setengah gila dikit gitu. Tujuannya hanya satu, pengen mudahkan ajami. Biar nggak ada kesan bahasa Arab itu sulit. Biar nggak ada kesan bahasa Quran itu rumit, ribet. Itu tujuannya. Ini harus dimengerti semua oleh para tutor ini. Nah, maka kalimatnya ya tetap mubtada khobar dulu aja. Oke. Tapi anak-anak kan sudah hafal vocabulary-nya ini. Oke, metodenya sama kayak tadi aja. Sekian persen bareng-bareng, nanti sekian persen kecil, nerjemah sendiri. Karena geraknya harus tepat dan terukur. Kalau bareng-bareng semua nanti nggak mateng, hanya rame-rame doang. Kalau sendiri semua, waktunya akan tidak cukup. Nah, makanya harus, umpamanya ini ada 23 nomor nih. Ada 23 nomor. Yang umpamanya yang 16 nomor bareng-bareng. Yuk. Hayya bina waladi wa banati. Hayya bina naqra. Hadzan nas jama'atan. Oke, al-awal yallah. Hayya bina naqra. Ayo kita baca yang pertama anak-anak. Hayya bina naqra. Ar-raqam al-awal. Al-masjidu kabirun. Nah, al-masjidu kabirun. Nah, aina al-mubtada waladi wa banati? Al-masjid. Nah, aina al-khabar? Kabirun. Nah, ma alamatu raf'ihi al-masjid? Dhammah, kabir dhammah. Oke, berarti pintar anak-anak. Sesekali harus ditanya begitu. Jangan semuanya, nggak perlu semuanya. Sesekali tapi nanti relatif sering dalam setiap pertemuan. Maka pasti i'rabnya akan alim. Jamin mutu itu. Kalau gurunya punya strategi seperti itu. Oke, ya. Oke. Dah, raqam khamis, hayya bina naqra. Al-ghurfatani saghiratani. Na'am, jamil. Yallah, tarjimu. Dua ruang itu adalah kecil. Na'am. Ainal khabar waladi saghiratani. Na'am, jamil. Wa ainal mubtada al-ghurfatani. Na'am. Ma alamatu raf'i. Nah, sambil jalan, enggak semuanya. Tapi jangan sampai tidak ditanya sama sekali. Ngawur gurunya berarti. Enggak sesuai dengan konsep isim plus isim awal yakun mubtada, isim masani yakun khabar. Itu harus terus didengung-dengungkan. Walaupun enggak semua kalimat, tapi paling tidak 20% dari kalimat yang ada harus gurunya dengung-dengungkan itu sampai tek di hati dan pikiran menjadi kebiasaan. Sehingga i'rab itu satu hal yang apa sih susahnya i'rab? I'rab itu menyatu dengan gerak struktur itu sendiri kok. Clear? Paham itu insyaallah? Paham itu? Nah, bareng-bareng 16 nomor. Nah, oke nak. Untuk yang 17 sampai 23 sendiri-sendiri ya. Biar tangannya terbiasa setelah kita biar mudah. Kita nggak mau keluar dari rumusan. Tapi pelan-pelan nanti akan ditambah. Baru pelan-pelan masuk ke fahmul makro dalam konteks maudu'an. Ya, per topik. Ini strategi kita aja sebetulnya. Kita pengen keluar dari ikatan-ikatan kebiasaan para peneliti yang selalu belajar bahasa Arab dimulai kiroah dulu. Belum apa-apa udah kiroah. Nanti terus kiroahnya diolah dalam gramatikal dan pertanyaan man, mata, limada. Nah, itu namanya si peneliti belum mampu keluar
dari gaya-gaya para pendahulunya. Kita kita nggak mau harus seperti itu untuk membawa orang pintar. Itu kan cara aja toh. Gitu loh. Kita titik beratkan di banyaknya latihan aja. Nah, gitu aja. Sehingga non Arab merasa oke, matang dengan banyaknya latihan itu. Arahnya ke sana. Para asatid harus tahu substansi mustakili. Enggak boleh hanya ngajar-ngajar doang. Clear? Oke, berikutnya. Berikutnya. Nah, i'rab ini, i'rab seperti atad bikal i'rabi itu kalau gurunya pinter dari awal tadi udah tercover. Jadi ini hanya sifatnya formalitas. Tadi kan guru nanya, aina mubtada? Oh, ini. Aina khabar? Oh, ini. Ma alamatu raf'ihi? Oh, ini. Kenapa? Mufrad. Ya sudah selesai. Pertanyaan-pertanyaan sambil jalan dari sang guru tadi, ya sebetulnya ya ini. Ini pendekatan buku-buku atau kitab i'rab gayanya resmi begini al-muslim mutada marfu wa alamatu raf'ihi dhammah dhahira fi akhirih li annahu mufrad. Ini pun tiap kepala bisa ngarang sendiri-sendiri dengan redaksi masing-masing. Clear? Paham tuh? You understand? Fahimna Kiai. Nah, Sorogan Kiai. jangan Sorogan jadinya kayaknya. jangan pasti enggak kalau di mustaqili jangan sorogan. Kan tadi sudah menyatu dengan depan tadi. Iya, Jadi siap untuk Kiai. konteks ini anak-anak udah langsung paham. Oh muslim muftada, oh marfu. Oh tadinya udah otomatis. Sudah selesai dengan kepiawaiannya, profesionalitas gerak-geriknya guru di depan tadi. Saat ngubah Indo ke Arab dan Arab ke Indo. Berapa puluh persen, 21, 30%-nya gurunya sudah mematangkan sambil jalan. Gurunya udah profesional, ngerti apa yang harus dia lakukan. Dari gerak-geriknya. Gitu deh. Gurunya lugu aja. Terjemah aja. Setelah itu nunggu bab tatbik al-i'rabi ya. Itu namanya gurunya lugu. Lugu bahasa lainnya nggak profesional. Belum profesional. Dia belum mampu membawakan i'rab sambil jalan sejalan gerak-gerik latihan itu sendiri. Itu loh maksudnya. Nah, kalau gurunya udah pinter dari awal tadi udah mateng anak-anak i'rabnya. Ini tinggal baca doang. Ayo nak, muslim. Apa ini kedudukannya muftada? Oke, Jamil. Muftada dia baca marfu. Oke, Jamil. Paham anak-anak. Apa tanda rafanya? Wa alamatul udhamah. Apa bedanya? Ini hanya kalimat agak serius dikit gitu aja. Kenapa dikatakan agak serius? Pendekatannya pendekatan umumnya kitab. Tapi kemudian sayang seribu sayang, para pembaca memandang harus seperti ini. Enggak lah. Tiap kepala bisa bikin redaksinya masing-masing. Yang penting secara substantif isinya ya ini muftada. Tanda ininya rofanya ini. Karena ini. Udah itu aja ini. Lihat, faham ya? Dah. Dan seterusnya. Nah, ya. Terus berikutnya. Jam berapa ini? Nah, dah, terus diangkat dikit dong. Nah, ini saking kita pengen tidak membuat kesan bahasa Arab itu sulit, maka gerak kita hati-hati para asatid ya. Gerak kita lihat tadi isim plus isim. Nah, baru ini pelan-pelan isim plus isim yang tadi sudah dipraktekkan, diterangkan, ditambah huruf jar dan atau dzorob. Kita pengen gerak pelan-pelan, hati-hati dan membuat kesan pada anak-anak mudah ya bahasa Arab ternyata begini ya. Itu yang ingin kita sampaikan secara praktikum pada anak-anak. Biar bahasa Arab nggak ruwet jadi masalah terus. Ya, itu alasan ilmiah kita seperti itu. Oke, berikutnya para asatid kalau metodenya sama. Ya, ini yang substansinya pesannya ada di fiddin. Artinya kalimat yang dasar isim plus isim dan atau mungkin isim plus fiil dan atau mungkin isim plus huruf jar itu bagi pembuat kalimat, pemrodak kalimat bisa menambah huruf jar atau dzaraf makan di akhirnya, bisa memberi sifat dan seterusnya. Gitu aja loh sebetulnya. Kita ingin memberi pesan itu secara praktikum. Kalau metodenya sama, tidak perlu kita bahas. Terus berikutnya. Ya, berikutnya. Terus berikutnya. Nah, stop.
Nah, naik lagi itu. Naik sedikit. Ismiyah rumusan 2. Nah, Ismiyah rumusan 2 sama kayak tadi sudah. Metodenya sama persis para asatidz. Setelah guru menerangkan dengan detail, ya, min nahiyatil mudzakkar wal muannas wa kullu minhuma fi halatil ifrat tasniyah wa jama'. Detail ini al-muslim, maka khobarnya jalasa. Nih subjeknya, tanda rofaknya ini. Jalasa fi'il madhi kan mabnina, ya tetap mabni, nggak boleh berubah. Tegaskan itu pada anak-anak. Pelakunya mana? Fa'ilnya mana? Jalasa, dhamir mustatir. Huwa. Oke. Oke. Jalasa fa'ilnya al-muslim. Mau ngabur gurunya. Jalasa fa'iluhu dhamir mustatir huwa. Oke. Jalasa fa'iluhu dhamir tasniyah alif. Mabni al-fathi fi mahali raf'i. Jalasu wawu. Mabni ala sukun fi mahali raf'i. Jalasat mustatir. Ta alamatut ta'nis. Bukan fa'il. Ada aja guru yang tak fa'il. Ngawurnya setengah mati banget. Belajarnya di mana itu? Al-muslimah muftada mu'annas mufrad. Jalasat yakunu khabar. Fi'aliyah. Fi'al madi. Wa fa'iluhu dhamir mustatir hiya. Tak taknis. Alamatut taknis. Untuk perimbangan karena subjeknya cewek, khobarnya ya cewek. Al-muslimatani, oke, alif tasniyah. Fa'ilnya. Oke, alif tasniyah. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Al-muslimat tu. Nah, nih, domahnya ini nak. Oke. Jalasna, nanya ini fa'ilnya. Oke. Sampaikan dengan tegas. Walaupun belum membahas secara detail. Anak-anak udah ngerti. Di dasar 2 udah belajar fa'il. Udah ngerti dia. Gak perlu ragu-ragu gurunya. Dah, klik, faham tuh? Setelah diterangkan, min haisul mudzakkar wal muannas, wa ba'da dzalik, ya, mengembangkan fil ifrat tasniyah wal jama'. Setelah itu guru mengembangkan sampai kurang lebih tujuan kalimat tadi. Dengan aneka vocab yang berbeda-beda. Karena zonanya lazim, ya guru harus lazim. Konsekuen di lazim. Biar anak-anak nggak susah. Oke. Tujuannya hanya satu mustakili. Pengen memudahkan ajami aja, udah itu aja. Kalau kita isi nggak keren-keren amat, kalah jauh mungkin dengan buku-buku yang lain dari sisi isi. Nggak apa-apa. Tapi kita komitmen dengan cara kita ini. Yang penting fushah, bertanggung jawab secara kaidah. Al-muslim jelas. Dan seterusnya kembangin sampai kurang lebih 7 kalimat tadi. Setelah itu masuk ke latihan. Semua metodenya nanti selalu seperti itu para asatidz. Ya, metodenya selalu seperti itu. Saya dulu belajar fi'liyah itu sampai, ya Allah, sampai S1 nggak paham-paham. Sampai nggak paham. Ismiyah, fi'liyah, dzarfiyah itu nggak paham-paham. Itu saya dulu. Yang lain saya yakin juga sama. Kenapa? Karena kekurangan atau ketidaksistematisan buku-buku yang selama ini, iya, kita pegang, kita pelajari. Jadi kita jadi korban sistematika. Oke? Guru jadi korban dari buku. Murid jadi korban dari guru. Oke? Guru korban dari siapa? Guru. Korban dari buku, kayak. Korban dari buku. Kenapa? Karena gurunya bukan peneliti. Jadi buku apapun yang penting diterima, diajarkan. Dengan gayanya sendiri. Jurusnya jurus mabuk. Mujtahid mutlak dalam jurus mabluk. Ya, ya, makanya guru biasanya korban dari buku. Belum mampu dia menilai ini, ya kan? Ya, dia konsumen. Ya, bukan peneliti. Ya, dengan sekemampuannya bisa bandingin. Nah, itu paling begitu. Ya, oke, bisa dimengerti ya? Nah, murid korban dari guru. Guru itu isinya adalah sistematika yang ada di hati dan pikiran. Oke. Profesionalitas metodologinya dan penguasaannya. Itu yang saya maksud guru itu di situ. Maka
ketika bukunya tidak sistematis, gurunya tidak berbasic metode, anaknya babak belur. Nanti yang jadi korban bahasa Arab lagi. Bahasa Arab susah, bahasa Quran susah. Nah, di situ jadi korban. Nah, Mustaqili pengen keluar dari situ, gitu loh sebetulnya sederhananya itu. Bagaimana membuat sesuatu yang rumit jadi sesederhana mungkin. Sehingga Ajami merasa enjoy dengan kesederhanaannya tadi. Dah bisa menangkap ya substansi Mustaqili ya para asatidz ya. Ya. Karena itu jangan bandingin Mustaqili dengan, mohon maaf, Mustaqili dengan Amsilati. Guru Mustaqili bandingin Mustaqili dengan Amsilati, dengan Miftah. Kalau Amsilati dan Miftah itu metodologi qiraatul kutub. Dia alfiyah yang 1000 nadzam lebih dirangkum menjadi 350 nadzam untuk konteks kepentingan qiraatul kutub. Jadi sebetulnya belum ada kemajuan dalam konteks peradaban yang oke. Kalau Mustaqili, space-nya para asatidz ini harus ngerti juga. Mustaqili itu yang dipikir, kenapa tamatan pesantren kok nggak mampu ngarang kitab? Udah apal alfiyah, maknun, juman, ngarang kitab nggak mampu. Ternyata kelemahannya bukan dia bodoh di nahwu, bukan, pinter alim-alim. Tapi dia tidak diproduk dengan bahasa, gitu loh. Ya, ngapain alfiyah doang, kolam bolak-balik. Suruh ngarang kitab nggak bisa. Apa bodoh? Tidak bodoh, dia pinter-pinter. Hanya soal pembiasaan. Apa yang dihafal secara qawaid nggak dibiasakan, oke, tidak terukur secara vocabulary, dan vocabulary yang terukur tidak dibiasakan dalam olahan qiraah, kitabah, insya, tarjamah, i'rab, muhadasah. Itu loh. Bedanya ini harus ngerti ini. Nah, Mustaqili pengen bangun peradaban pesantren itu ya harus pinter ngomong, pinter insya, harus pinter tarjamah, harus pinter qiraatul kutub yang bertanggung jawab secara kaidah. Itu deh. Jadi harus mampu membedakan itu. Nanti bedain itu aja belum ngerti nanti kita. Oke, nah kalau baca kitab itu kan kebiasaan aja. Oke, kebiasaan. Namanya mau lomba Fathul Mu'in. Ya udah Fathul Mu'innya diajarkan, dibaca berkali-kali. Nazomnya disiapin. Itu zonanya qiraatul kutub. Mustaqili nggak mengambil space itu. Mustaqili mengambil space membangun peradaban lebih kompleks. Bagaimana biar generasi muslim itu punya hafalan vocabulary terukur, standar, hafalan vocabulary diolah dalam kebiasaan muhadasah, insya, tarjamah, i'rab, qiraatul kutub. Nah, qiraatul kutub nanti akan mengembang. 5.000 hafalan mufradat ke 15.000. Pasti akan alim. Itu hanya pengembangan vocabulary. Ngerti maksud saya ini? Sehingga kalau pesantren kita udah nyadar itu, ya tamat Lirboyo minimal ngarang Jurumiyah, Imriti, ya kecil lah. Apa susahnya Jurumiyah? Apa susahnya Imriti? Nah, selama ini kenapa kita nggak bisa tamatan pesantren ngarang? Ya karena dia hanya pinter secara kaidah. Nggak dibiasakan maharoh-maharoh yang ada. Nah, Mustaqili masuk di sini nih. Cuman nggak mudah kan menyadarkan CS kita ini. Butuh waktu lah, itu namanya perjuangan. Nanti akan seleksi alam. Dia akan ngerti, oh ini kita butuh ini. Semua pesantren sebelum masuk alfiyah, maknun, juman, perlu ini Mustaqili. Sehingga begitu selesai maknun, juman, dia bisa ngarang kitab. Kalau nanti kesadarannya sudah sampai titik itu, baru dia mencari kita, Mustaqili. Clear, paham tuh? Nah, biar ngerti arah Mustaqili juga. Takutnya nanti pengajar Mustaqili arahnya kemana sih? Nggak paham juga. Ribet urusannya. Karena itu Mustaqili membangun target akademis yang cukup tinggi. Oke, nahwunya oke, sorobnya ya dipelajari, mufradatnya kita manage sedemikian rupa.
dibiasakan dalam konteks aneka maharoh. Sehingga ketika 5.000 vocabulary sudah dihafali dengan baik dan dibiasakan dari aneka maharoh, insya Allah siap kuliah ke luar negeri. Nah, dari sini kita sambil menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Pasti ada kekurangan, banyak mustaqili. Tapi terus kita pantau, oh ini kekurangan kita. Sambil jalan kita, ya update kita, inovasi kita, dinamisasi. Itulah penelitian seperti itu. Ya, bisa dimengerti? Klik, paham ya? Insya Allah. Ya. Jadi nanti kalau ditanya orang tuh ngerti arah gitu loh. Ngajar mustaqili ditanya orang arah aja nggak ngerti. Mas, nopo bidane nggih? Amsilati kali mustaqili. Tanya gitu aja nggak paham. Masya Allah. Kalau amsilati al-misbah itu fi majalil qiraatil kutub faqat. Oke. Mustaqili hanya butuh 3 bulan doang toh. Maksimal 4 bulan, 5.000 mufradat dan menyelesaikan 5 level itu. Setelah itu apa? Ya masuk ke takwid, ke takhusus. Arahnya ke sana. Setelah melewati 5 level 4 bulan itu, masuk ke takhusus. Yang hobi fikih, masuk ke fikih. Ya alim fikih. Kalau sudah alim fikih, ngarang fikih dong. Udah bisa insya kok. Ngarang fikih. Minimal selevel mabadiul fikih. Apa susahnya? Arkanul wudu, sekian. Wahia. Gitu. Ya Allah. Cuma gitu masa nggak bisa. Clear. Sukanya pembeli kitab aja. Itu mimpi kita pengen bangun peradaban seperti itu. Mustaqili itu mimpinya. Ya, clear ya. Nah, guru-gurunya harus paham arah ini. Kalau nggak paham nanti ribet nih urusannya. Ya, paham dong ya, paham dong ya. Paham, Kiai. Jam berapa ini? Jam 9:30 lebih 5 menit Pak Kiai. Masih kuat nggak nih? Insya Allah. Izin Pak Kiai, Ya. tadi soal variasi jamaatan yang anak-anak supaya barang. Cara mengkoreksi ketika sistem jamaatan ini kan kadang ada yang ikut atau ada yang mangap-mangap aja. Gimana sih mengkoreksinya dia hanya mangap-mangap saja karena gemuruh ramai suasana jamaatan itu. Iya, Mangap apaan, Kang? itu tetap harus kita laksanakan karena ini menyangkut efisiensi waktu. Kalau tidak nanti waktu akan kurang banyak kalau gerak-gerik kita tidak seperti tadi. Tapi teman-teman, namanya murid itu ada aja yang ya kayak teman-teman dulu waktu murid kan begitu juga kan aslinya ya. 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 Yang terpenting kita bisa memainkan tingkat fokus anak-anak. Oke. Ketika anak-anak kurang fokus, ayo semuanya. Ayo semuanya. Itu harus sering-sering begitu. Tapi percayalah Kang Nur, kalau guru pinter membawakan energi di kelas itu, insya Allah kuatnya energi itu yang lain akan mengikuti. Ada 1, 2, 3 sudah kita ingetin, sudah kita fokuskan dengan aneka cara. Oke, sering tepuk tangan. Ayo kembali semuanya bersama ini. Kok masih ada yang begitu? Ya itu bagian dari kelainan-kelainan. Tidak apa-apa. Tapi dia akan mendapatkan keuntungan karena telinganya mendengar dalam kolektivitas tadi. Telinganya dengar. Paham? Paham kan? Ya, telinganya dengar. Nanti ternyata tahun depan dia lebih alim. Bisa jadi begitu. Ya, ya oke ya. Ya itulah intrik kehidupan seperti itu. Yang penting kita fokuskan anak-anak dengan baik, dengan enjoy, tidak tegang, jangan tegang. Enjoy aja, enjoy. Ngajar tuh enjoy. Serius, enjoy, murah senyum, ya, sering tawa, sering tanda, dah. Jadi nggak perlu tegang-tegang. Dah itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Aman? Dari si metode aman ya, insya Allah ya. Mana insya Allah.
Ya, oke, oke, oke. Apa lagi? Lup, berikutnya Lup. Terus berikutnya. Kalau metodenya sama semua para asatid. Terus. Nah, kayak begini-begini. Nah, ini kalau sendiri-sendiri semua banyak makan waktu. Nah, bareng-bareng. Berapa faktorah, berapa alinea bareng-bareng. Ya, hayya bina naqra. Hadzal nas auladi wa banati. Naam, yallah. Al-muslim al-alimu as-sabiru fi hadhil madinah salihun fi hayati. Oke, jamil. Aina al-mufrada auladi wa banati? Al-muslim. Naam, sahih. Aina al-khabar? Anak-anak susah ini, enggak mudah ini. Oh, al-alim khobar, oh as-sabir, oh fi hadhil madinah, karena ini harus masuk ke pemahaman. Oh, setelah difahami dengan oh ternyata khobarnya sholihun. Oke, adapun yang lainnya hanya sifatnya keterangan saja, keterangan sifat. Ini butuh proses, tidak mudah bagi anak-anak. Oke, aina mufradat sabah indakum? Mana mufradat yang sulit menurut kalian anak-anak? Maafi Pak Ustadz. Oke, jamil. Yallah. Ya, tarjimu. Terjemahkan semuanya. Seorang muslim yang alim, yang sabar di kota ini adalah orang yang soleh dalam hidupnya. Luar biasa teribahnya benar. Al-alim huna yakunu madza sifat as-sabir, sifat asani na'am. Bihadil Madinah, keterangan saja. Nah, terus begitu, bareng-bareng. Oke, tapi nanti setelah bareng-bareng, karena ini menyangkut waktu, jadi geraknya harus gerak yang terukur. Setelah bareng-bareng, ya Allah mungkin terjemahkan sendiri-sendiri. Nah, baru boleh begitu. Jadi geraknya harus gerak yang benar-benar terukur. Kalau enggak, waktu udah habis ngurusin ini aja nanti. Clear? Paham tuh ya? Paham tuh? Fahimna Kiai. Nah, tinggal nanti disepakati saat evaluasi malam itu. Oke. Al-jumlah at-taliyah ya bina nakra. Kalimat berikutnya, mari kita baca. Al-jumlah at-taliyah ya bina nakra. Ya. Hafidha al-Qur'ana al-Karim hifdzan tamaman duna tis'i sanawat. Nah, terus ditanya. Nah, jumlah apa ini anak-anak? Limada? Nah, wa ainal fi'al, wa ainal fa'il dan seterusnya. Oke? Nah, ini sudah mulai diacak. Tadi isim plus isim plus fi'il, isim plus huruf jar. Tapi ingat, anak-anak di dasar 2 sudah belajar fi'aliyah. Yang dimulai madi, mudore, amar, sudah. Jadi di sini anak-anak biar dasar 2 tidak lupa, dikoneksikan dalam latihan-latihan begini. Oke, clear? Ini metode juga ini. Ya, dan seterusnya, ya. Seperti itu. Kalau metodenya relatif klasik lah sebetulnya. Guru-guru diberi hak untuk mengembangkan. Nah, ya, terus berikutnya. Bareng-bareng satu sisi, satu anak diberi satu kalimat-kalimat sisi yang lain. Relatif seperti itu aja sebetulnya kalau metodenya. Setelah itu baru yalah ini terjemahkan sendiri nih ya alinea ini. Oke, atau ada tugas semuanya terjemahin sendiri-sendiri setelah bareng-bareng disepakati saat evaluasi tadi. Oke, seperti itu. Kenapa di Mustakili selalu membolak-balikkan Arab, Indo Arab? Biar terbiasa. Tujuannya begitu. Kalau nggak dibiasakan, nanti pinternya hanya baca Arab dan memahami Arab doang. Begitu ada Indo ke Arab, udah kesusahan. Bukan tidak bisa, karena belum dibiasakan dalam belajar tadi. Nah, Mustakili nggak mau itu. Nggak mau lemah di situ, makanya kita biasakan. Siap Arab Indo, siap. Indo Arab siap. Nanti kematangan anak saat takhusus para asatid. Jadi Mustakili dan atau kitab apapun yang bersifat bahasa. Bahasa itu bukan tujuan. Tolong pahami. Bahasa itu batu lompatan saja untuk menuju ke takhusus. Sekali lagi, bahasa itu hanya batu lompatan. Bahasa itu hanya alat. Bahasa itu hanya pondasi. Bukan tujuan. Oke? Nah, maka begitu level 5 selesai, masuklah ke bahasa itu sendiri. Nah, itu berarti takhusnya sudah takhusus qawaid. Bahasa lebih dalam, belajar ma'ani badek, bayatnya, belajar qawaid dengan aneka perbandingannya. Lah itu sudah masuknya takhusus.
Kalau bahasa secara umum sifatnya pondasi. Karena itu jangan banyak menghabiskan waktu di pondasi. Nggak alim-alim nanti. Clear? Nah, kita di Indonesia banyak ngabisin waktu di pondasi. Ya. Clear ya? Mestinya pondasi cepat selesai, cepat masuk ke takhusus. Ya. Masuk ke kawaid. Jadi ahli kawaid yang beneran gitu loh. Istilahnya begitu. Nah, nah untuk yang Indo-Arab, metodenya relatif sama aja. Sesekali bareng-bareng. Ya, berapa fakroh atau alinea bareng-bareng. Berapa fakroh per kalimat sendiri-sendiri. Itu aja. Yuk. Oleh dua banati. Hayya bina natarajam. Hadal maudhu. Ya, ini maudhu pulau yang indah. Yallah. Ya, terjemahkan bareng-bareng. Pulau yang indah. Al-Jazirah Al-Jamilah. Naam, jamil. Iqra'u hadan nas. Ini adalah pulau yang kecil dan indah di negara kita. Nah, bisa metodenya kayak tadi para asatid. Bareng-bareng dulu berapa alinea. Atau langsung satu anak satu kalimat. Ini adalah pulau yang kecil dan indah di negara kita. Dari depan kanan, ini Muhammad. Kalimat kedua, ia adalah Pulau Bali. Fatim, siapa namanya? Sampingnya Ahmad. Terus sampingnya. Sampai alinea berapa satu kelas. Strateginya begitu. Kalau tidak begitu waktu habis. Jadi harus pinter-pinter ambil strategi kita. Oke. Ya, dah. Karena kita dituntut sebulan selesai, makanya harus punya banyak strategi. Ombaknya yang tinggi seperti gunung yang besar. Ayo, sampingnya siapa ini? Joni. Terus sehingga satu kelas mungkin sudah sampai alinea ketiga. Mungkin 5 menit selesai. Setelah itu ya Allah, satu-satu dibaca. Sambil kita koreksi bareng-bareng nanti. Nah, gitu. Jadi geraknya cepat. Clear? Paham tuh semuanya? Ya Allah, Pak. Jangan dilewati anak-anak nggak pinter loh. Dilewati. Ini substansinya membuat anak mahir itu kok. Yang bikin mahir dilewati. Ya nggak pinter-pinter anak-anak. Ketajamannya kurang. Ya. Ini kalau nggak dibiasakan, walaupun dari luar negeri, juga biasanya susah. Karena mematchingkan kaidah, mana subjek predikatnya, oh ini sifatnya, oh ini, itu tidak mudah. Perlu jam terbang. Nah, di Mustakili, dibekali ini biar terbiasa. Nah, kalau belum terbiasa, nanti khobarnya sering diberi al ini. Oke? Ya. Kalau ini kan anak-anak tahu, ini adalah pulau yang kecil dan indah. Ainal muftada, oh hadihi. Ini, ainal khobar, oh pulau. Berarti pulau nanti nggak boleh diberi al dong. Nah, gitu kan? Nah, sifat kecil yang ngikuti pulau. Dan indah ngikuti kecil. Nah, jadi orang yang ahli kaidah mau Arab, Indo Arab sama-sama. Nggak ada problem. Tajam dia. Tapi yang belum terbiasa akan bermasalah. Terutama ketika Indo Arab ini sulit. Karena dituntut hafal vocabulary satu sisi, mengolah vocabulary yang dihafal sesuai dengan struktural dan kaidah dalam konteks Arab. Nah, hati-hati ini para asatid. Oke, ombaknya. Oh, ini ismiyah. Nah, sudah masuk dhamir mutasil kan? Ya, ombaknya. Yang tinggi, oh sifat dari ombaknya tertentu, maka sifatnya diberi al. Ini pelajaran dasar 2. Sedikit kita tidak fokus, salah ini. Guru pun bisa salah. Oke? Guru bisa salah, sedikit tidak hati-hati. Padahal ombaknya tertentu. Terus nanti sifatnya nggak diberi al. Nah, bermasalah, berarti gurunya aja masih teledor. Hati-hati ini. Airnya yang jernih seperti kaca yang bersih. Ainal muftada, airnya. Wa ainal khobar, jernih. Karena khobar nggak boleh diberi al. Dan seterusnya. Nah, kebiasaan dan pembiasaan ini bagi ajami non-Arab sangat-sangat diperlukan. Indo-Arab siap. Arab Indo siap. Dah. Dan seterusnya. Oke, terus berikutnya. Metodenya nggak jauh beda kalau dari sisi metode. Terus. Nah, sudah masuk isim plus fi'il mudhari'.
Dan seterusnya, nanti metodenya sama semua para asatid. Metodenya sama semua. Ya, mungkin untuk malam ini sementara cukup sekian. Untuk teman-teman yang baru ya, seperti Adib, Ustadz Abdul Wahab, ya baru Ya, orangnya, hadir Ustaz. baru orangnya bukan baru ilmunya. Kalau ilmunya udah alim-alim semua ya. Ya, Amin. Kang Nur baru karena belum ngajar Mustakili, belum pernah ngajar Mustakili level 3 toh. Iya, belum. Profesornya profesor dasar 1 2 terus ya. Ya, sekarang naikin ke profesor Mustakili 1. Ayo, profesor Mustakili 1 naik ke Mustakili 2 gitu loh Kang Nur. Ya, Mustakili 2, profesor Mustakili 5. Ya, oke. Mas ada sampai nanti Mustakili 6 sedang kita desain sehingga kalau sudah sampai 6 itu benar-benar sudah relatif standar. Oke ya. Terus Ustaz siapa ya? Raffi Ahmad ya. Ustaz Hadir Kiai. Agus Amin barang masih profesornya di dasar 1 2 saja. Sudah waktunya meningkat ini ya. Hadir Pak Yai, hadir. Ya. Dasar 1 dasar 2 sudah profesor tapi dasar Mustakili 3 harus profesor juga ini ya. Ya. Oke, kemudian Ustadz Khairul Anam. Ya, ini profesor dasar 1 2 kali ya. Dan Mang Diding. Kemudian kalau Ustadz Qadar udah biasa ngajar level 3 Ustadz ya. Di Darul Muntakin ya. Ustadz Khidir juga harus menguasai level 3. Kemudian Ustadz Farid. Ustadz Farid udah biasa ngajar di level 3 Ustadz? Ya, udah Kiai. Oke, nanti kalau ada waktu silahkan ikut. Kalau enggak cukup di yang hari malam Sabtu aja. Yang penting saya menginginkan teman-teman benar-benar menjadi profesional mustakili di semua level. Maksud saya nanti kalau teman-teman sudah profesional, saya sudah tidak khawatir menempatkan siapapun, dimanapun, kapanpun. Siap, Itu Kiai. tujuannya. Jadi teman-teman, ini kok Ustadz ini kayaknya bukan keras ini. Ini mengajak kita menjadi profesional gitu loh. Sehingga nanti ini Ustadz ini ke sini. Biar nanti ke depan tidak ada dominasi yang lama-lama aja yang suruh ngajar. Clear ya? Lah yang lama-lama itu dulu bentuknya agak lama juga, walaupun udah dari Mesir, dari ini, tetap prosesnya agak lama juga. Karena sudah saking lamanya, maka menjadi relatif terbiasa gitu. Clear ya? Ya, kita harap teman-teman seperti itu. Ustadz Fadil, ya, kemudian Ustadz siapa lagi nih? Pokoknya yang belum biasa ngajar 3, ngajar yang dengan ukuran mustakili, bukan ukurannya sendiri-sendiri. Ya, ya Ustadz Iqbal, Nanti kita tambah satu hari yang teman-teman baru tadi. Maunya hari apa? Silahkan. Karena kita tinggal 1 bulan sudah berangkat, kurang lebih 1 bulan sudah berangkat ke Mojokerto. Harapannya ketika di sana udah semuanya udah saital di metodologinya, bukan di isinya. Kalau isinya insya Allah aman. Di metodenya udah pede gitu loh ya. Dan penjiwaannya sudah pede, sistematikanya udah pede. Karena itu nanti kita habis ini selesai, kumpul, kemudian kita praktekkan secara offline. Yuk Adib praktek, ini metodenya gimana? Yuk ini Ustadz Abdul Wahab praktek. Ini kan baru menyatukan arah aja, sifatnya kefahaman. Kalau praktek offline itu udah pembentukan karakter. Oh, cara kamu ngajar begini salah Ustaz. Gini. Harus dilihat langsung oleh penemunya. Nah, kalau ini namanya gini, ini gini, kelemahannya begini lah. Teman-teman harus mendapat arahan-arahan itu. Sesekali omelan-omelan itu, biar karakter metodenya terbentuk. Clear? Faham itu ya? Baik. Kita kejar, masih ada waktu kurang lebih 3 mingguan. Oke, dah. Siap ya insya Allah ya. Siap, Kiai. Waktu kapan lagi nih? Kalau yang udah lama-lama sih insya Allah udah tinggal ngulang-ngulang aja. Tapi kebanyakan kan baru ini. Sementara Al-Amin hampir 90% nanti masuk ke level 3. Jadi semua nanti ngajar di level 3 semua. Ya, kecuali 4 orang aja. Karena itu harus benar-benar metodenya. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, kita cukupin sekian. Saya ada waktu kosong itu malam apa ya? Malam Selasa, malam Jumat, malam Minggu. Teman-teman
3 malam itu tadi. Malam Sabtu kan sudah ini, bareng-bareng ini. Nah, kemudian Malam Jumat boleh pakai. malam Jumat sama malam Sabtu gitu ya. Senyamannya Kiai aja Kiai yang waktu senggang biar win-win Ya, solution. malam Jumat, malam Sabtu 2 hari. Karena kita tinggal waktunya tinggal dikit. Kalau Ya, itu udah boleh selesai, Kiai, boleh. kalau itu udah selesai, kita langsung ketemu offline di mana 2 hari. Kemungkinan di puncak ya. Puncak, teman-teman harus praktek langsung. Saya lihat kelemahan-kelemahannya harus kita arahkan. Ini salahnya di sini, Biar teman-teman terbentuk karakter metodenya. Enggak metode dengan ijtihad binafsi. Ya, ijtihad binafsi meribet urusannya. Ya, ya clear ya, salah ya. Nanti berarti ke Malam depan Sabtu jeda waktu nggak terlalu lama biar nggak lupa lagi. Bagus malam Jumat, malam Sabtu. Oke, bagus. Saya setuju. Yang lain? Setuju ya, salah ya. Siap, Kiai, setuju. Ya Baik. Allah ngikut Kiai. Ini nanti belajar bareng-bareng aman insya Allah. Ya. Oke, itu saja teman-teman. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut ya, hari malam Jumat yang akan datang. Malam Jumat, malam Sabtu. Mudah-mudahan 2 minggu atau 3 minggu selesai. Nah, setelah itu kita ketemu di puncak ya. Ketemu di puncak. Harapan kita benar-benar menjadi tutor mustaqili yang profesional. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini siapa nih yang nggak ikut nih? Biar saya tahu nih. Yang nggak ikut nanti jadi masalah. Ngulangi lagi, puyeng lagi kita. Nah, yang nggak ikut siapa nih? Biar saya tahu nih. Ustadz Pipi ikut nggak ini? Gak ada Pak Kiai, tadi jadwal pengajian katanya mohon izin. Tapi kemarin ikut nggak? Kemarin kebetulan beliau itu setiap Jumat malam Sabtu pengajian rutin di kampungnya, jadi nggak ikut terus tuh. Nggak ikut terus gimana itu nanti? Insya Allah nanti saya kasih tahu juga yang mungkin malam Jumat bisa, beliau malam Jumat ada. Iya. Orang banyak agak susah ya. Ustadz Pipi terus Ustadz siapa? Ini taruhannya taruhan kepercayaan bukan main-main. Ya, sedikit kita lengah nggak dipercaya orang itu aja. Ustadz Tiar ya. Ustadz Tiar. Ustadz Gidir kenapa Ustadz Tiar nggak datang Ustadz? Ustadz Gidir. Nanti teman-teman yang remehin kita pengennya profesional, teman-teman nggak serius. Mendingan kita ganti gitu loh, yang benar-benar karena kita taruhannya kepercayaan tadi loh, mahal kepercayaan itu. Bukan apa. Biar kecapean Kiai. Tidur. Ya, jelas banget. Ya, oke, beneran Ustadz Tiar. Jangan Lagi kurang enak badan Kiai. iya Mas, nggak jelas itu. Oke, siapa lagi nih yang nggak ikut? Biar ini Azan kayaknya belum kelihatan nih Pak Kiai. Derajat. Pak Azan. Chan, dari pertemuan kemarin ada nggak? Nggak ada juga ya kayaknya. Nggak apa-apa. Maksudnya biar kebersamaan menuju profesionalitasnya itu ini kompak itu. Ya Ustadz Ajat sama Ustadz Razan ya. Terus siapa lagi? Henry juga kayaknya nggak ada Pak Kiai. Hendri itu siapa? Henry yang Maroko. Henry yang S3 di UII gitu. Oh, katanya beliau nggak siap katanya Ustadz. Oh, Randy nggak ikut. Nah, ini nggak ikut karena dia sibuk di doktoralnya. Ya. Oke, Fazan. Ya. Yang lain saya harap diniati yang beneran belajar bersamanya. Walaupun sifatnya baru arahan, tapi itu penting banget bagi teman-teman ya. Karena membangun sistematika, penjiwaan, dan arah. Oke, Ustadz Fajar sama Ustadz Iqbal di Darul Mutakin yang ini loh ya. Sudah berjalan kan? alhamdulillah Pak Kiai. Kemarin saya baru sehari. Sekarang insya Allah besok jadwal saya. Ya oke, mohon tepat waktu dan dijaga kedisiplinannya, kerapiannya. Nah, itu anak-anak kita yang mau ke Mesir itu ya. Jadi tolong dibantu karena tim kita yang lain sedang camp. Dan Ya, kita Pak harap Kiai. ke depan nanti, saya yakin insya Allah ke depan ganti tahun Mustaqili semakin sangat sibuk. Dan menuntut teman-teman harus siap untuk ngajar di level berapapun.
Nah, kalau yang belum pengalaman ya kita nggak tega mau nyuruh. Nah, karena metodenya belum menguasai gitu. Bukan isi, ini kita bicara metode. Ya, itu aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang ini diingetin untuk kebersamaan ini. Cukup sekian ya, teman-teman. Selamat istirahat. Mohon dimaafkan kalau ada khilaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.